Selamat datang di channel YouTube Jason Mairing. Kita akan kembali belajar membuktikan masalah-masalah yang berkaitan dengan grup. Ya, sebagai contoh, misalkan G adalah grup. Buktikan jika untuk semua A anggota dari G, A kuadrat sama dengan U ini adalah simbol lain dari identitas. Nanti pada penyelesaiannya saya akan menggunakan satu selain dari U. Kita buktikan G adalah grup abelian. Karena diketahui G adalah grup, berarti kita tinggal membuktikan ekornya abelian ini. Kata lain dari abelian adalah komutatifnya. Sehingga pada konteks soal nomor A ini, untuk membuktikan grup abelian, kita membuktikan bahwa G memiliki sifat komutatif, yaitu AB sama dengan BA untuk setiap A, B anggota dari G. Yang B, adakah cara lain untuk membuktikannya? Mengapa B ini begitu penting dimunculkan pada soal nomor 2 ini? Karena kalau kalian bisa menyelesaikan bagiannya B, maka kalian telah mencapai tingkat tertinggi dalam kemampuan berpikir matematika, yaitu creative thinking. Nah, untuk mencapai creative thinking, maka kita perlu menantang diri kita sendiri untuk membuktikan dengan cara lebih dari suatu masalah matematika. Oke, sekarang kita akan membuktikan dengan cara yang pertama. Ingat tadi, komutatif itu AB sama dengan BA. Kita membutuhkan dua unsur di G, oleh karena itu kita ambil sembarang A, B elemen dari G. Karena G adalah grup, maka hasil operasi BA ini anggota di G. G adalah grup, memiliki sifat tertutup. Mengapa BA ini penting? Karena nanti pada tahap selanjutnya kita akan menggunakan BA kuadrat. Oke? Nah, untuk itu kita lanjutkan. Ya. Kalau kita ingin membuktikan sifat komutatif, maka kita mulai dari AB, terus kita berjalan terus, pada akhirnya kita memperoleh BA. Ya. Jadi, mulai dari AB, berujung di BA. Ya. Nah, bagaimana sampai berujung di BA? Maka kita menggunakan sifat-sifat atau teorema-teorema atau definisi yang telah dibuktikan sebelumnya. Dan menggunakan yang diketahui. Oke, kita lanjutkan. AB, ini saya tulis AB sama dengan AB dikali identitas 1. Ya. Kenapa 1 ini muncul? Ya, karena kita akan menggunakan BA kuadrat. Ya, jadi saya ulangi, AB sama dengan AB dikali identitas, ini sifat identitas, sama dengan AB BA kuadrat. 1 ini sama dengan BA kuadrat. Mengapa demikian? Karena diketahui pada soal A kuadrat sama dengan 1 untuk setiap A anggota dari G. BA anggota dari G. Dengan demikian, BA kuadrat sama dengan 1. Jadi 1 di sini kita ganti dengan BA kuadrat. BA kuadrat itu sendiri itu sama dengan BA dikali BA. Ingat bahwa operasi pada grup adalah operasi biner. Jadi seharusnya setiap kali kita mengoperasikan, maka hanya dua unsur yang terlibat. Contohnya BA dikali BA, ini kita tutup kurung, berarti yang terlibat adalah BA, satu unsur. Ini juga unsur yang kedua BA. Ya. Jadi setelah dikalikan BA dikali BA, ini menjadi satu unsur. Makanya ditandai kurung siku. Ya, ini satu unsur. Ya, dikali dengan AB. Akan tetapi, kalau kita selalu menulis seperti ini, maka pembuktian yang sebetulnya sederhana, tapi nampaknya secara baju di luar, kelihatannya begitu rumit. Oleh karena itu, kita akan menulisnya seperti ini. Mengapa demikian? Karena kita punya sifat 214. Ya, sebelum kita menjawab mengapa demikian, kita lihat terlebih dahulu sifat tersebut. Sifat 214 kita cari. Ini ya, sifat 214 yang dikenal dengan generalized associative law.
sifat asosiatif yang diperumum. Jadi, misalkan G adalah suatu grup, untuk sembarang A1, A2 sampai AN anggota dari G grup tadi, nilai A1, A2, A3, AN dengan bebas kita lepaskan tanda kurungnya, tapi dengan mengingat bahwa setiap kali kita mengoperasikan pada operasi biner di grup, kita melibatkan dua anggota. Jadi, kita bisa dengan bebas melepasnya, tapi dengan menyadari, dengan aware bahwa operasi yang kita gunakan adalah operasi biner. Ya, jadi kita kembali ke ini. Ya, jadi kita lepas semua tanda kurungnya, sehingga yang kita tulis adalah AB, BA, dan BA. Ya. Kemudian B operasi biner B itu hasil adalah B kuadrat. Ya. Yang lain tetap tidak ada perubahan. Ya. B kuadrat ini diketahui dari soal adalah sama dengan 1, karena A kuadrat ini sama dengan 1 untuk semua anggota dari G. Ya. Sehingga saya tulis A1A BA. Ya. Kemudian A dikali identitas sama dengan A. Ya. A dioperasikan dengan A, hasilnya adalah A kuadrat. BA, A kuadrat itu sendiri sama dengan 1 kali BA. 1 dioperasikan dengan B adalah BA. Oke, sekarang perhatikan bahwa dari AB berakhir di BA. Ya. Dengan demikian, kita telah membuktikan sifat komutatif dari grup G. Dengan demikian, karena G adalah grup dan memiliki sifat komutatif, maka kita telah membuktikan bahwa grup G adalah abelian seperti yang diminta pada soal nomor 2. Oke, itu cara yang pertama. Sekarang kita masuk dengan cara yang kedua. Ya. Kalau ingin saya katakan, cara yang kedua ini lebih elegan karena dalam pembuktian matematika, ya, bukan hanya kita membuktikan dengan tepat atau efektif, akan tetapi kita membuktikan dengan efisien. Tingkat efisiensi dari suatu pembuktian itu menurut pendapat saya adalah tingkat elegansi dari pembuktian tersebut. Dan cara kedua ini, cara yang lebih saya senangi karena lebih singkat, tapi tetap benar, ya, efektif dan efisien sekaligus. Oke. Diketahui dari soal A kuadrat sama dengan 1, ya. Nanti kita akan memanfaatkan bahwa karena A kuadrat sama dengan 1, maka A sama dengan A inverse, ya. Ada yang bekerja dengan mengalihkan kedua ruas dengan A inverse di sebelah kanannya, A kuadrat ini A, kemudian dioperasikan A inverse sama dengan 1 kali A inverse, hingga diperoleh A sama dengan A inverse. Ya, itu juga it's okay, benar, ya. Tapi saya lebih menyenangi mulai dari A dan berakhir di A inverse. Oke, saya lanjutkan. Dengan sifat identitas, A operasi dengan 1 identitasnya, kemudian 1 itu sendiri kita ganti dengan A inverse, ya. Lalu kita gunakan generalized associative law, sifat asosiatif yang diperumum dengan menghilangkan tanda-tanda kurungnya. Oke. Lalu A dioperasikan dengan A adalah A kuadrat, A inverse. A kuadrat ini sendiri sama dengan 1 sehingga A sama dengan A inverse. Nah, fakta ini yang telah kita buktikan saat ini, kita akan gunakan pada tahap yang selanjutnya. Ya. Sekali lagi, saya lebih menyenangi mulai dari A dan berujung atau berakhir di BA. Sama seperti cara yang pertama tadi. Tapi ini tingkat elegansinya lebih baik. Oke, mari kita lanjutkan. Diketahui A sama dengan A inverse. Tentunya saya ganti A dengan A inverse, ya. Karena sifat A kuadrat sama dengan 1 berlaku untuk setiap anggota di G, tentu saja B akan sama dengan B inverse. Jadi A sama dengan A inverse, B sama dengan B inverse. Ya. Lalu kita gunakan sifat 2, 1, 4 atau 1, 3. Oke, kita lihat saja sifatnya. Bukan ini. Oke, kita lihat ini sifat 2, 1, 3 mungkin. Yap, sifat 2, 1, 3 ini. Ya. Misal K adalah suatu grup,
untuk setiap anggota AB, anggota dari G, berlaku AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Jadi AB inverse sama dengan B inverse dioperasikan dengan A inverse. Ini sudah dibuktikan di sifat 213. Kita kembali di sini. Ya berarti A inverse B inverse itu sama dengan BA inverse. Ya. Ingat bahwa BA ini bukan dua unsur, tetapi menjadi satu unsur karena kita sudah operasikan. Jadi BA ini satu unsur. Ya. Kemudian sebelumnya kita sudah buktikan bahwa A sama dengan A inverse. Tentunya kalau kita punya BA inverse akan sama dengan BA. Jadi pembuktiannya cukup satu baris ini lebih baik, lebih efisien dibandingkan dengan sebelumnya.